Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Persma. Kali ini kembali lagi di Bukan Dialog Biasa Pers Asidik. Nah, sebelumnya kenalin dulu, nama saya Sofi Raudatul Alima, biasa dipanggil Sofi, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Hamad Sidik Bangka Belitung, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Nah, kali ini telah bersama narasumber kita yaitu Kak Zikri Alamsyah selaku Ketua Himaserda Unmuh Bangka Belitung. Boleh nih Kak perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, Mbak. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Alamsyah. Saya merupakan ketua dari Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumber Daya Alam Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah, kebetulan kami juga, saya terutama bernyambung di kuliahnya di jurusan ataupun program studi konservasi sumber daya alam Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ini. Jadi sedikit ingin saya kenalkan bahwa program studi KSDA merupakan program studi pertama di Indonesia, yang dimana KSDA adalah konservasi sumber daya alam yang pembelajarannya meliputi dari konservasi hutan, konservasi laut, dan kajian iklim, begitu. Selanjutnya boleh nih Kak memberikan gambaran sedikit terkait Himaserda ini. Himaserda ya. Jadi begini, Himaserda kepanjangannya Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi Himaserda kurang lebih memanage anggotanya ataupun mahasiswa dari program studi konservasi sumber daya alam untuk bagaimana mengkaji ataupun belajar bagaimana nanti pembelajaran ini didapat di bangku kuliah untuk diimplementasikan di himpunannya, dan juga bagaimana nanti misalkan belajar di kuliah ataupun di bangku kuliah saja kan tidak cukup. Jadi perlu ada bagaimana ya, aplikatif, perlu ada pengaplikasian, Implementasi ya. didapat di bangku kuliah ke himpunannya. Terus bagaimana mereka nanti beradaptasi, bagaimana ketika nanti berhadapan dengan dunia luar kemasyarakatan untuk mengembangkan keilmuannya terkhusus di konservasi itu sendiri, begitu. Untuk Himaserda ini tahun dibentuknya tahun berapa Kak? Himaserda terbentuk dari 2020 kemarin. Jadi kurang lebih untuk tahun sekarang belum genap 2 tahun. Jadi mulai terbentuknya Himaserda mulai dari angkatan pertama, termasuk saya adalah angkatan pertama dari KSDA. KSDA terbentuk di tahun 2020 dan berkembangnya mulai dari tahun bagaimana ya? Mulai terbentuknya konservasi sumber daya alam sebagai program studi pertama di Indonesia. Kemudian masuknya kami di semester 1, saya menginisiasi dengan kawan-kawan, dengan teman-teman yang ada di mahasiswa untuk membentuk himpunan dan bagaimana manajemen kawan-kawan untuk berkembang, begitu. Oh, berarti ini memasuki angkatan kedua. Terkait podcast kita pada hari ini yang temanya media terhadap isu lingkungan hidup di Pulau Bangka. Menurut kakak sendiri selaku ketua Himaserdanya, seberapa penting sih kak media ini terhadap lingkungan hidup? Pandangan saya untuk media terhadap isu lingkungan hidup itu sangat amat penting, karena seperti yang kita ketahui, untuk di zaman industri 4.0, media ataupun media sosial mulai dari handphone, laptop dan sebagainya itu sudah sangat amat berkembang pesat. Bagaimana untuk internet itu mulai jadi kebutuhan, selain dari kebutuhan sandang pangan papan, sekarang untuk handphone, terus teknologi, saya rasa itu sudah mulai jadi kebutuhan saat ini pada zaman ini. Karena apa? Untuk
mendapatkan informasi lingkungan yang ada di luar negeri ataupun di luar daerah Bangka Belitung itu sendiri, itu ketika kita mengandalkan televisi, berita-berita lain, saya rasa handphone lebih cepat untuk kita dapatkan beritanya, handphone lebih cepat untuk kita dapatkan informasi dan lain sebagainya, begitu. Kemudian kan pemuda khususnya zaman sekarang lebih sering memegang handphone daripada melihat televisi misalnya. Kemudian menurut kakak apa saja nih peran media terhadap lingkungan hidup nih? Ada sangat amat banyak sekali, karena begini, peran media yang saya katakan tadi sangat amat penting untuk pengembangan dari kelestarian dari pelindungan ataupun kelestarian lingkungan hidup, itu sangat amat penting. Walaupun di Cina dengan diuji cobakannya sinyal 5G itu mengakibatkan dari matinya ribuan ekor burung berjenis, saya lupa, kematian burung itu karena diakibatkan dari uji coba sinyal 5G begitu. Akan tetapi kemudian media menjadi jembatan untuk kita mengetahui ataupun menggali informasi tentang perkembangan isu-isu lingkungan yang ada di luar negara kita ataupun di luar daerah kita. Seperti yang diketahui dulu di luar negeri, kepunahan badak putih yang ada di Afrika itu menjadi heboh karena satu-satunya badak yang masih hidup, badak putih yang jenis yang ada di Afrika yang masih satu-satunya hidup dan terdengar kabarnya ke seluruh penjuru dunia. Begitu juga dengan yang badak yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon, kelahiran badak yang cukup menggembirakan bagi rakyat Indonesia. Ini maksud saya begini, ketika misalkan media sudah menjadi kebutuhan dan media menjadi jembatan bagi kita untuk mengetahui berbagai informasi perkembangan isu lingkungan, ini yang perlu kita angkat dan perlu kita ketahui bahwa media menjadi cara ataupun menjadi wadah untuk kita mendapatkan informasi tentang perkembangan lingkungan, begitu. Informasi yang didapat juga berkembang lebih. Betul, istilahnya valid sekali, walaupun beberapa dari media yang menyebarkan isu-isu hoax, tapi tergantung dari kita lah bagaimana kita menyaring dan memfilter, betul sekali, begitu. Kemudian sepengetahuan kakak, bagaimana sih kondisi lingkungan hidup di Pulau Bangka ini? Kita satu kesatuan dengan Belitung sebenarnya. Bangka dan Belitung kita satu provinsi. Jadi istilahnya bahas Bangka juga bahas Belitung. Kan tapi isu-isu lingkungan terus keterancaman mulai dari pertambangan yang ada di Bangka Belitung itu sangat amat masif. Mulai dari pertambangan yang mengancam lingkungan hidup, ekologi dan ekosistemnya. Pertambangan, kemudian perluasan perkebunan kelapa sawit dan pembukaan lahan untuk perkebunan dan lain sebagainya itu sangat amat luar biasa di Bangka Belitung. Makanya walaupun Bangka Belitung dinobatkan sebagai daerah penghasil timah terbesar di dunia walaupun mewakili Indonesia, akan tetapi tingkat keterancaman akan kelestarian lingkungan hidup mulai dari satwa, tumbuhan dan lain sebagainya itu masih sangat awam bagi masyarakat di Bangka Belitung, karena saya rasa dengan harga timah yang melonjak naik saat ini menjadikan masyarakat Bangka Belitung beralih profesi menjadi penambang timah. Jadi kerusakan yang terjadi di Bangka Belitung untuk wilayah dasnya, daerah aliran sungai itu sudah amat sangat terancam. Jadi begitulah. Jadi istilahnya banyak sekali ekosistem mulai dari keanekaragaman hayati yang tersingkirkan akibat dari kepentingan pertambangan yang ada di Bangka Belitung. Mulai dari laut, daratan, hutan dan sebagainya habis dibabas untuk pertambangan gitu. Lahan krisis ini kan juga akibat dari minimnya pendidikan
masyarakat Indonesia sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak selain mengikis lingkungan, merusak alam seperti itu. Ya, Salah satu dampaknya untuk perekonomian Indonesia juga kan. Kemudian pendapat kakak mengenai isu lingkungan global, mengenai perubahan iklim yang dirasakan saat ini gimana? untuk perubahan iklim yang kita rasakan di Bangka Belitung khususnya. Di Bangka Belitung saya rasa yang dulunya panas tidak terlalu panas, sekarang sangat amat panas begitu. Sangat amat panas. Ketika panas banget, kalau dingin misalkan malam ataupun hujan, dingin banget begitu. Jadi lonjakan iklim yang meningkat secara signifikan, penaikannya kurang lebih ada 1,5 derajat untuk suhu yang terjadi di Indonesia dan juga yang terjadi juga di dunia. Makanya pernah kita dengar mungkin isu-isu tentang pencairan kutub es yang ada di kutub utara begitu. Jadi bagaimana ya, mulai dari pertambangan, terus cara kita buang sampah sembarangan itu yang menyebabkan iklim drastis menurun. Padahal sepele ya Kak? Betul, padahal sangat amat sepele karena kita apa sih sampah buang sembarangan gitu. Akan tetapi itu dampaknya sangat amat besar bagi lingkungan ketika kita membuang sampah sembarangan. Begitu juga misal ketika di perkampungan ataupun di pedesaan yang membuka lahannya untuk perkebunan kelapa sawit yang diwajibkan untuk memiliki HCV, High Conservation Value Forest gitu. Jadi mereka ketika di Indonesia kan HCV ini adalah nilai konservasi tinggi. Jadi walaupun mereka punya perkebunan kelapa sawit yang sangat amat luas, mereka diwajibkan 5% ataupun 10% dari hutan yang mereka punya untuk mengembangkan kelestarian lingkungan hidup, mulai dari hutan, ikan, das, dan satwanya di sana begitu. Jadi saya rasa di Bangka Belitung untuk NKT ataupun HCV-nya masih belum sangat amat diperhatikan begitu. Begitu juga dengan pertambangan. Pertambangan ketika misalkan tambang rakyat ataupun tambang yang berbasis negara atau BUMN, mereka ketika melakukan tambang tanah yang semula awalnya subur, kemudian dibalik dengan tanah clay dari kajian ilmu lingkungan ini, tanah clay ataupun tanah puru itu sangat amat susah diserap oleh tanaman yang unsur hara tanahnya sangat amat minim. Makanya ketika misalkan bekas pertambangan yang ada di Bangka Belitung itu susah amat sangat ditanami oleh tumbuhan-tumbuhan hutan begitu. Walaupun bisa, itu memerlukan pupuk yang sangat banyak, terus pengkondisian cuaca dan pengkondisian tanah itu sangat amat luar biasa diperlukan begitu. Makanya ketika tambang dibuka secara meluas, sudah amat susah ekosistem baru terbentuk karena akibat pertambangan itu sendiri. Makanya dampak pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan sebagainya itu sangat amat besar bagi perubahan iklim yang saat ini. Climate change kita ya begitulah. Jadi saya juga tergabung dalam gerakan internasional yang berbasis di Indonesia yang bernama Extinction Rebellion. Jadi kami membahas ataupun menyuarakan, mendeklarasikan diri sebagai anggota yang menolak perubahan iklim secara signifikan, mulai dari buang sampah sembarangan, mulai dari penggunaan kendaraan yang bersifat polusi secara berlebihan. Makanya anggota-anggota dari Extinction Rebellion ini lebih banyak pakai sepeda gitu. Minumnya lebih banyak pakai tumbler begitu. Kurang lebih lah begitu. Kemudian apa sih Kak harapan Kakak kepada pemerintah terhadap pertambangan ilegal di Pulau Bangka nih lebih khususnya? Saya harap begini, kalau untuk pertambangan ilegal yang di Bangka Belitung, pertambangan kita bicara pertambangan, bukan pertambangan ilegal maupun legal. Pertambangan seharusnya begini, setiap orang memiliki izin untuk melakukan pertambangan di IUP yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mau itu BUMN, mau itu lembaga pemerintahan, mau itu yang bersifat perorangan, mereka harus mengantongi izin.
di mana dalam izin itu tertuang kewajiban dan hak mereka ketika untuk bertambang. Ketika mereka berhak untuk menambang di suatu kawasan IUP yang telah ditentukan oleh pemerintah, mereka berkewajiban untuk melakukan reklamasi. Ketika misalkan mereka memiliki IUP sebesar 2 hektar untuk melakukan penambangan, ketika setelah izin eksplorasinya keluar dan sumber daya mineral dari timah itu sudah dikeruk secara habis-habisan, mereka berkewajiban untuk melakukan reklamasi penanaman hutan kembali. Itu yang saya harap dari pemerintah. Jadi istilahnya mau siapapun boleh bertambang, mau siapapun boleh melakukan penggalian timah ataupun pengerukan untuk timah itu sendiri. Akan tetapi mereka tolonglah ketika misal bertambang sadar diri lah kan, habis makan cuci piring, begitu. Habis makan cuci piring untuk melakukan penanaman dengan sesuai bagaimana seharusnya hutan itu sebelum ditambang, begitu. Seperti kurangnya kesadaran dari masyarakat kita. Kemudian menurut kakak bagaimana sih peran media ini? Apakah sangat menjadi penguatan terhadap kesadaran masyarakat akan adanya lingkungan hidup yang sehat yang seharusnya? Untuk peningkatan kelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan dari lingkungan hidup yang ada, saya rasa peran media cukup penting. Karena ibu-ibu, bapak-bapak, anak kecil sudah main gadget semua. Terutama Facebook, sangat betul sekali. Mama saya baru bikin Facebook kemarin. Saya aduh ya. Gimana ya? Kalau nggak dikasih nanti beliau suntuk, kasihan juga. Jadi istilahnya nggak apa-apa lah. Jadi istilahnya kan walaupun begitu saya lebih mudah untuk mengabari ibu saya ketika saya tidak berada di rumah, begitu. Itu gadget ataupun teknologi sebenarnya tergantung dari kita bagaimana kita mengkondisikan ataupun memanfaatkan itu untuk dalam hal kebaikan, begitu juga. Kalau kita salah pemakaiannya ataupun salah penggunaannya, kita juga dampaknya bagi kita juga keburukannya, begitu. Jadi untuk isu lingkungan yang kita dapati dari gadget kita, dari teknologi media yang kita dapat, sebenarnya sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita yang hidup di zaman milenial inilah, milenial ataupun di perkembangan teknologi 4.0 ini. Jadi istilahnya untuk kita mendapatkan informasi, untuk kita meraih informasi, untuk kita mencerna informasi yang kita dapati di luar rumah kita, di luar daerah kita ataupun di luar negara kita, itu sangat amat bisa ataupun mudah kita jangkau melalui media, begitu. Isu-isu lingkungan, perkembangan iklim, dan lain sebagainya. Itu sangat amat penting menurut saya untuk pengembangan dari media itu sendiri. Terus apa nih Kak proker selanjutnya Himaserda terhadap lingkungan kita supaya lebih sehat seperti itu, menjaga kelestarian? Sebenarnya begini, untuk Himaserda sendiri kami terbagi jadi saya membagi Himaserda menjadi 4 divisi kajian. Pertama, divisi kajian satwa ataupun fauna. Kemudian divisi kajian flora ataupun tumbuhan. Kemudian divisi kajian lingkungan, dan terakhir divisi fotografi konservasi. Jadi mereka saling berkesinambungan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap lingkungan hidup yang ada di Bangka Belitung khususnya dan Indonesia secara umumnya. Mulai dari perkembangan iklim, udara, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya, itu dikaji oleh 4 divisi ini. Ketika misalkan kita contoh kecil, ketika kita minum air yang keluar dari keran rumah kita, itu bisa dikaji oleh anak-anak Himaserda, bisa dikaji kandungan mineralnya, kandungan istilahnya protein dan sebagainya dari air putih yang kita minum setiap hari, itu bisa dikaji oleh anak-anak Himaserda. Terus perkembangan dari fotografi konservasi untuk mengkaji dari isu-isu lingkungan yang ada, ataupun bagaimana mereka mengambil suatu objek gambar untuk nanti pengetahuan kita, bagaimana kita melihat, oh
Muntilan begini loh tempatnya, walaupun tidak pernah kita temukan di dalam hutan. Tapi secara gambar, secara visual bisa kita lihat dari apa yang dikerjakan ataupun apa yang diambil oleh anggota dari Himasarda dari divisi fotografi konservasi. Tapi pengembangan yang kami lakukan karena kami masih bersifat baru, tidak lain tidak bukan adalah merupakan penanaman. Karena melihat dari kondisi lingkungan Bangka Belitung yang semakin amat sangat panas dari pertambangan yang dilakukan secara masif, di mana harga timah semakin melonjak tinggi dan minat masyarakat Bangka Belitung untuk bertambang dengan tergiurnya mereka akan harga timah yang semakin tinggi ini membuat terbukanya lahan di Bangka Belitung semakin besar. Jadi kami lakukan penanaman walaupun misalkan di tempat itu di tempat di mana mereka tidak lagi menambang, kami lakukan penanaman dengan kajian dan penelitian tertentu. Walaupun misalkan di tempat seperti ini bagusnya ditanami dengan jenis tanaman ini. Di tempat seperti ini bagusnya ditanami dengan jenis tanaman ini. Jadi ada pengkondisian tanah, pengkondisian iklim, cuaca dan lain sebagainya, dan juga pengkondisian tumbuhannya yang cocok untuk ditanami di lahan tersebut begitu. Tanamannya juga tidak sembarangan. Jadi takut nanti misalkan kita melakukan penanaman yang seharusnya ekspektasi kita mereka tumbuh subur, akan tapi mereka malah tidak tumbuh ataupun mati begitu. Saya juga pernah beberapa pekan yang lalu terlihat di wilayah pesisir pantai itu penanam pohon kembali juga, tapi karena kurangnya ilmu pengetahuan jadi nggak tahu pohon apa yang ditanam seperti itu. Untuk podcast kita hari ini sepertinya cukup, Kak. Sampai di sini banyak sekali nih ilmu yang didapat untuk kami yang dari media Pers Asidik juga masih minim terhadap lingkungan seperti itu, dan setelah podcast hari ini mendapatkan banyak ilmu juga. Untuk podcast hari ini kita bisa cukupkan sampai di sini. Kemudian saya juga selaku moderatornya mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang salah. Kemudian dari kakaknya juga. Ya, saya pun mohon maaf ya. Ketika ada kekeliruan dan sebagainya, ataupun ada yang tersinggung, saya mohon maaf gitu. Jangan gerah nih Kak datang. Siap. Isi podcast lagi nih. Siap. Pada sahabat Pers mahasiswa nih. Kemudian saya selaku moderator pamit undur diri dan kakak juga pamit undur diri. Saya pamit undur diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.